Halo, selamat pagi. Hai, sahabat kasih. Oke, Dokter Fadila. Bagaimana kabar Anda semuanya? Tentunya semoga semua sehat selalu. Dan tanpa terasa kita sudah di akhir weekend, akhir pekan ya Dokter ya. Yang selalu setia menemani waktu weekend Anda, selalu hadir talk show kesehatan KIS. Ya, Kasih Ibu Solusi Sehat. Tentunya persembahan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Bersama saya David dan sudah hadir di studio Kasih Ibu hari ini adalah Dr. Fadilah Tianur, spesialis anak, magister kesehatan, konsultan di bidang neurologi ya dokter ya. Ya, Dokter Fadilah sapaannya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Selamat Sehat. pagi semuanya. Baik, sapaan hangat dari Dokter Fadila untuk sahabat kasih. Halo yang sudah bergabung ya. Ya mungkin sudah bergabung, kami sampaikan selamat bergabung. Tentunya Anda bisa mengajak bergabung sanak saudara Anda, tetangga juga, karena materi hari ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi para orang tua yang masih mempunyai anak kecil di rumah dokter ya. Iya. Ya, karena materi hari ini kita akan membahas tentang kejang pada anak. Dan seperti ini banyak juga orang tua yang mengalami ini dokter ya di rumah ya. Ada mungkin yang yang was-was, takut, panik dan lain-lain. Jangan khawatir, nanti akan disampaikan oleh Dokter Fadilah bagaimana tips pada saat menangani kejang pada anak saat di rumah ataupun di luar rumah dok ya. Iya. Saat mungkin bepergian Atau ya, dokter, mungkin ya. saat di sekolah. Saat di sana juga Bisa. memungkinkan terjadi dokter Iya. ya. Baik ya, kami akan hadir kurang lebih mungkin sampai jam 1 jam mendatang dokter ya, Iya. kurang lebihnya ya. Dan tentunya semuanya harus sampai akhir acara ya. Baik, Dokter Fadila, hari ini kita membahas tentang kejang pada anak dokter. Mungkin dokter bisa menyampaikan dulu apa itu kejang demam dokter ya? Ya. Mungkin secara umum dulu ya, Ya, Mas David dokter. ya. Jadi kalau kita bicara kejang pada anak, itu sebenarnya penyebabnya banyak sekali. Ya, Tetapi definisi kejang sendiri yaitu bangkitan listrik yang berlebihan. ya. Kalau misalkan kita bahasa Jawanya itu konslet mungkin Oh, gitu ya. konslet Listriknya itu dok ya? konslet ya. Lebih awam Jadi gitu dok. bangkitan listrik yang berlebihan karena anatomisnya yang keliru, Ya. yang rusak, atau karena proses fisiologis atau proses biokimia. Ya. Jadi penyebabnya banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan yang paling sering kita jumpai itu dalam klinik sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat Ya. itu epilepsi atau ayan, Seperti itu, atau kejang demam atau step. Itu yang paling sering ditanyakan oleh orang tua. Ya, oke baik. Nah, itu tadi sekilas tentang apa Kejang. itu kejang itu ya. Nah, silakan untuk para sahabat kasih ya, moms and daddy mungkin ayah keluarga Anda di rumah yang mungkin ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan mengisi di kolom komentar ya. Baik, Dokter Fadilah, wah ini sesuai sekali ya, sahabat kasih ya. Dokter Fadilah sebagai dokter spesialis anak, bajunya pun sebisa mungkin menghibur anak-anak dokter ya kostumnya. Iya, kan sekarang orang tua takut. Takut iya, iya. Anak-anak jadi ke bawah kan, Iya, jadi iya. khawatir, gelisah. Jadi saat datang di klinik, kita upayakan membuat mereka senyaman mungkin. Nah, itu dokter. Tuh. Itu juga mungkin salah satu trik dari dokter ya Iya. untuk membuat pastinya kan anak-anak dokter ya. Iya, jadi membuat anak nyaman, Iya. tenang. Jadi saat kita bertanya-tanya kepada orang tua, anak bisa sambil diperiksa tanpa menangis, tanpa rasa takut. Ya, baik. Nah, Dokter Fadilah, mungkin juga ada yang bertanya gini dokter. Untuk kejang pada anak, ini biasanya dialami pada anak usia berapa saja dok? Yang rentan dokter? Oh, gini. Jadi sebenarnya semua usia anak dari 0 sampai 18 tahun itu Sampai bisa 18 tahun itu masih dikatakan Iya. anak dokter ya? Jadi anak-anak itu periodenya dari lahir sampai usia 18 tahun. Sampai 18 tahun? Sampai usia 18 tahun. Jadi Ya. remaja itu sebenarnya adalah anak-anak Masih anak-anak. belum dewasa. Nah, paling sering tergantung kalau kejang demam itu Ya. paling sering prevalensi terbanyak itu usia 6 bulan sampai 5 tahun. 6 bulan dok ya? Iya, Sampai itu
5 tahun. 5 tahun itu dok ya? Iya, seiring bertambahnya usia, kalau kejang demam itu biasanya akan menghilang. Tetapi kalau epilepsi Ya. bisa kita jumpai pada usia berapapun. Oke, baik ya. Dan dokter biasanya ada kasih mungkin gejala-gejala tertentu yang bisa dilihat ini akan mengalami kejang nih anak nih apa dok? Oh Mungkin? ya, jadi gini, kadang kan orang tua bingung nih, anak saya kejang apa bukan, Mas Iya, David? iya dokter. Nah, untuk tahu bahwa itu kejang atau gerakan menyerupai kejang, Iya. karena kan banyak sekali ya Iya. gerakan menyerupai kejang. Yang pertama, kalau kejangnya seluruh tubuh, Iya. itu pasti akan kehilangan kesadaran. Oke. Ya, jadi anak tidak respon ketika Iya. ditanya atau Sampai tidak respon dokter ya? ya, tergantung lamanya sebenarnya. Tapi kadang ada kejang tuh yang cuma bengong diem gitu juga bisa. Jadi intinya dia sudah kehilangan ya kesadaran, ditanya enggak bisa, ditepok Oke. enggak bisa. Oke. Ya. Nah, atau yang paling khas itu mulutnya tampak kebiruan. Membiru dokter. Iya, membiru. Oh, Jadi oke, oke, misalkan diem membiru ya. atau gerakan kaki dan tangan tuh sinkron, bisa kelojotan, bisa kaku kemudian Iya. kelojotan, gerakan bola matanya bisa ke mata atas Iya. atau bisa ke samping kanan atau kiri. Oh, Jadi oke. beda-beda. Intinya adalah gerakan bola mata ke satu sisi. Hanya ke satu sisi dokter ya? Iya, bisa ke atas, bisa ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, kalau tangan tuh bisa kaku, bisa kelojotan. Bisa seluruh tubuh, Oke. bisa hanya salah satu sisi, atau salah satu sisi diikuti dengan seluruh tubuh. Jadi orang tua harus benar-benar mengamati apa yang terjadi sebelum kejang, Iya. apa yang terjadi saat kejang, Oke. berapa lama, Iya. kemudian apa yang terjadi setelah kejang. Oke. Itu yang perlu diamati oleh para orang tua dokter ya? Iya, dokter tentu lebih senang kalau misalkan orang tua mampu memvideo. Oh, Karena gitu, kan Dok? tidak semua kejang terjadi di depan dokter. Iya, iya. Hanya berdasarkan kita tanya jawab kepada orang Orang tua. tuanya saja dokter ya? Iya, dan kadang persepsi kita aja lihat anak kejang takut kan ya. Iya. Nah, jadi kan cenderung berlebihan atau menutup-nutupi. Nah, lebih baik kalau orang tua bisa memvideo, Video nanti dilihatkan kepada ke dokternya. Iya. Oh, gitu. Ya. Karena mungkin dengan bisa melihat dari video bisa langsung Iya. melihat seperti apa kejangnya itu dokter. Iya, jadi lebih objektif ya kita ya melihatnya itu benar kejang atau bukan. Kalau memang orang tua ragu-ragu. Iya, iya. Tapi kalau orang tua sudah pernah melihat episode kejang sebelumnya, mungkin kita bisa yakin, oh memang ibunya ini anaknya benar kejang. Oke. Dan dokter, kalau tadi kita sempat sering mengatakan kejang demam. Berarti kejang selalu disertai dengan demam juga dok atau? Ya, jadi kalau kejang demam atau step, jadi kan orang seringnya bilang step. Step itu sebenarnya bahasa Belanda, stuip. Oh, ya kejang ya terpaduan dari Belanda dokter ya? Iya, kan kita peninggalannya terlalu lama ya di Belanda ya. Jadi kejang demam atau step itu kejang yang terjadi hanya saat demam saja. Hanya saat demam saja. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa, Jadi tidak boleh pernah kejang tanpa demam. Oh gitu dok? Ya, jadi biasanya kan dokter tanya tuh, ini kejang yang keberapa? Sebelumnya pernah kejang atau belum? Yang sebelumnya pakai demam atau enggak? Kalau sekarang kejang dengan demam, yang dulu kejang tanpa demam, kita nggak bisa nyebut itu step. Jadi kalau kejang demam tuh harus selalu disertai dengan demam. Usianya paling sering tadi yang saya sebutkan ya 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi memang di luar usia tersebut bisa. Biasanya faktor risiko keluarga juga mempengaruhi. Jadi misalkan bisa dari keluarga juga dokter ya? Ya, misalkan ayahnya dulu waktu kecil kejang demam atau mamahnya atau kakaknya. Jadi, tapi bukan tidak mungkin tidak ada sama sekali. Jadi muncul pada anak itu saja. Gitu. Tadi bisa dari faktor keluarga juga, Iya. atau mungkin maksudnya genetik kan? Iya, katakan gitu? bisa. Ya, genetik. Dan juga tidak menutup kemungkinan keluarganya nggak pernah begitu, tapi tiba-tiba anaknya begitu. Ada juga begitu, ada juga yang seperti itu. Tapi ternyata setelah ditelusur, ternyata eyang buyutnya kan udah terlalu panjang gitu. Oke. Atau juga mungkin ada dok faktor penyebab mungkin dari kondisi cuaca yang tidak baik untuk anak dok? Jadi gini, kalau kejang demam itu penyebabnya sebenarnya kan demamnya. Nah, penyebab demam sendiri banyak. Kalau anak-anak misalkan habis vaksin demam. Habis vaksin, ya. Itu bisa memicu. Jadi kalau anak memang punya bakat
terjadi kejang demam, Ya. jadi apapun yang memicu kejang, apapun yang memicu demam Demamnya? bisa menyebabkan dia jadi kejangnya muncul Oke. lagi. Misalkan habis vaksin, Ya. mau batuk, mau Ya. pilek, atau diare, atau sakit infeksi saluran kencing. Oke. Jadi apapun penyebabnya, Mm-mm. kalau dia punya risiko bisa Ya. terjadi kejang demam. Oh, Tapi oke. bukan suatu infeksi Ya. di susunan saraf pusat. Jadi bukan meningitis, bukan encephalitis. Baik, demikian penjelasan dari Dokter Fadila. Kita masih mengundang untuk semua sahabat kasih ya yang ingin bertanya. Saya yakin pada orang tua, ayah, bunda yang di rumah mungkin ingin bertanya, jangan ragu-ragu, langsung saja mengisi di kolom komentar, langsung akan kita bacakan. Nah, Dokter Fadila, saat ini sudah ada yang bergabung di pertanyaan dokter dari Elsa ya. Maaf kalau saya salah baca ya. Begini pertanyaan dokter, anak saya kok sering mengencangkan kedua kaki dokter, sambil tengkurap. Kenapa ya dokter ya? Jadi mengencangkan kedua kaki sambil tengkurap dokter. Jadi gini, mungkin tadi ya saya bilang tadi ya di awal ke Mas David ya. Jadi kan bentuk kejang itu sangat bermacam. Nah, kadang hanya sekilas info seperti ini, banyak sekali yang harus saya tanyakan. Jadi apakah periode kehamilannya bagaimana, kelahirannya bagaimana, perkembangan anak sesuai usia apa tidak, muncul pada usia berapa, sudah kambuh-kambuhan atau belum. Dan kalau bisa saya diperlihatkan videonya. Karena kan memang diagnosis itu tidak bisa hanya berdasar seperti ini saja. Jadi saya harus memeriksa anaknya, melihat, karena kalau misalkan ini saya bilang, oh ini kejang bu, belum tentu dia kejang. Atau misalnya saya bilang, oh itu enggak apa-apa, ternyata anaknya kejang. Jadi kan banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Jadi kalau untuk kenapa, mending ibu bisa konsultasi ke dokter terdekat. Baik ya. Ya, untuk Elsa, demikian penjelasan dari Bu Dokter Fadila. Namun karena info yang disampaikan kurang lengkap dokter ya, ada baiknya kami sarankan untuk langsung periksa ke dokter. Dokter terdekat ya. Atau monggo kalau mau ke sini. Dokter Fadila praktek di rumah sakit kasih ibu dokter ya. Hari dan jam berapa dokter? Setiap hari ada. Setiap hari ada di jam. Nanti bisa menghubungi pendaftaran ya. Baik, ya. Baik, karena untuk penanganan yang lebih lanjut dokter ya, lebih tepat lagi dokter ya. Karena nanti kan kalau anak memang benar kejang, kita harus melakukan serangkaian pemeriksaan. Baik. Butuh tidak dia namanya ada EEG. EEG itu pemeriksaan aktivitas listrik di otak. Iya. Perlu nggak dia pemeriksaan radiologi, CT scan atau MRI. Jadi kita kan harus dari info yang didapat dari ibu, memeriksa pasien, dan perlu tidak ada pemeriksaan penunjang yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa meyakinkan, oh ini kejang atau bukan. Baik. Ya. Dan berikutnya, dokter ada pertanyaan dari Yofi. Ini menanyakan gini dok, apa yang dilakukan pertama kali ketika anak tiba-tiba kejang tanpa demam dokter? Ini tanpa demam dokter. Tanpa demam ya. Kalau kejang tanpa demam, sebenarnya apapun penyebabnya, kejang pertama kali itu harus dibawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit langsung ya? Karena kejang sendiri adalah kedaruratan di bidang saraf. Jadi semakin lama kita menunda pengobatan, takutnya bekasnya semakin tidak bisa diobati, semakin tidak bisa kembali ke semula. Fatal ya? Iya, jadi kita harus tahu penyebabnya apa, kenapa kok dia tahu-tahu kejang, kemungkinan dia akan berulang lagi apa tidak. Atau memang benar hanya sekali saja, atau memang ada faktor-faktor lain yang menentukan dia perlu pengobatan. Nah, kalau pertolongan pertama saat anak kejang, itu yang pertama anak dimiringkan. Posisi miring dokter ya? Posisi miring, boleh miring kanan, boleh miring kiri. Kepala tidak boleh terlalu tengadah, tidak boleh terlalu menunduk. Maaf dok, miringnya itu pada saat diduduk apa pasti tidur dok? Ditidurkan. Tidurkan terus miring dok ya? Boleh miring kanan, boleh miring kiri. Kepalanya tidak boleh terlalu tengadah, tidak boleh terlalu menunduk. Kemudian tidak boleh ditahan gerakannya. Jadi kan biasanya kelojotan kan ya? Nah itu kita biarkan, tidak boleh ditahan. Misalnya gini-gini nih, kita pegang biar berhenti, tidak boleh. Malah jangan dok ya? Jangan. Dibiarkan saja dia bergerak. Dibiarkan, dimiringkan, kemudian tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut. Kadang kan orang tua memasukkan jari, memasukkan sendok ke dalam mulut. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh
memasukkan apapun, tapi kalau bisa misalkan dia habis makan atau minum, kita miringkan tuh tujuannya biar mengalir keluar. Biar anak tidak tersedak. Kemudian kita lihat kalau pola nafasnya semakin berat, semakin sesak atau semakin biru, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau yang sudah pernah berobat, tentu dokter akan membawakan obat kejang lewat dubur. Jadi orang tua bisa memberikan pertolongan pertama. Tapi kalau kejangnya baru pertama kali, biasanya orang tua kan belum punya, jadi mending langsung dibawa ke rumah sakit. Dan justru malah mungkin yang pertama kalinya bikin panik tuh ya, belum pernah menangani hal seperti itu. Dok. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk tips dari Dr. Fadila. Jika pada terjadi kejang pada anak Anda di rumah, yang bisa dilakukan pertama kali tadi dok ya, dengan posisi tidur dan dimiringkan. Baik, ya. Ya, silakan untuk para ayah bunda yang masih ingin bertanya, bisa mengisi di kolom komentar, pasti akan kita bacakan dan dijawab oleh Dr. Fadila. Dr. Fadila, kalau tadi dokter pada saat menjawab pertanyaan dari Elsa ini sempat mengatakan kita cek dulu untuk pada saat di waktu kehamilan dokter ya? Iya. Berarti ada pengaruh juga dokter pada pas masa-masa kehamilan dokter? Iya, jadi kan misalkan ibunya waktu hamil, kan ada faktor risiko tertentu. Ibunya sakit, kena virus tertentu, atau ada perdarahan. Jadi itu juga bisa dokter? Iya, kalau misalkan ada perdarahan, ibunya muntah-muntah terus, mungkin nutrisi dari ibu ke janin kan tidak maksimal. Kemudian riwayat kelahiran seperti apa? Apakah anak langsung lahir menangis? Berat badan lahirnya seberapa? Banyak pengaruhnya faktor. Faktornya banyak dokter ya? Iya. Ya. Baik, Dokter Fadila, seperti sudah ada pertanyaan lagi ini ya. Langsung kita bacakan saja dari AZ1807. Baik. Menanyakan untuk anak yang kejang epilepsi dokter ya, boleh dipijat punggung dan wajahnya apa tidak dokter? Nah ini dipijat seperti ini apa dulu ya? Jadi sebenarnya kalau cuma pijat capek itu nggak apa-apa. Gitu, misalkan kita ya anaknya capek, biar tidurnya nyenyak, mau kita masas tuh boleh. Boleh. Kalau masas sekedar masas, yang tidak boleh itu kalau pada bayi dipijat kepalanya atau di perutnya. Justru nggak boleh dokter ya? Nggak boleh, karena jadi kalau di kepala, takutnya kalau bayi kepalanya kan masih lunak, bisa memicu perdarahan otak. Kalau di perut bisa memicu namanya inflaminasi. Jadi kalau sekedar pijat masas untuk mengurangi capek, untuk fisioterapi biar anaknya lebih nyenyak itu boleh. Asal dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi. Jadi nggak boleh sembarangan dokter ya? Ya, atau kalau orang tua ingin melakukan pijat sendiri bisa, mungkin kan bisa download sekarang kan banyak ya masas bayi. Nah kalau cuma sekedar masas tuh sebenarnya enggak apa-apa. Gitu, apa dokter ya? Tapi tadi sangat disarankan hindari pijat bagian kepala sama perut dan perut dokter ya. Baik ya. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari AZ1807. Baik. Dokter, kita kembali ke topik pembahasan dokter ya. Nah, dokter, mungkin juga tadi dokter bisa menjelaskan juga tentang epilepsi sendiri dokter ya. Apa itu epilepsi dokter? Ya, kalau epilepsi itu kejang berulang tanpa demam. Berulang dan tanpa demam dokter ya? Iya, dan berulangnya harus lebih dari 24 jam. Misalkan hari ini datang ke saya. Dia hari Senin tuh kejang, tapi 1 kali. Tentu saat datang hari ini kan dia belum berulang. Saya belum bisa bilang itu suatu epilepsi. Beda kalau misalkan datang hari ini, hari Senin kejang, hari Rabu kejang, berarti kan dia sudah berulang. Sudah dilakukan pemeriksaan, misalkan dia datang sudah membawa hasil pemeriksaan. Oh, saya yakin ini suatu epilepsi. Gitu. Jadi harus berulang dulu dan tidak ada penyebab yang lain, misalkan tidak ada kelainan di metaboliknya. Dan untuk epilepsi sendiri, semua usia anak itu bisa mengalami dokter ya? Bisa, dari usia 0 sampai 18 bisa. Jadi banyak sekali macamnya. Jadi kita kan bisa menyebutnya suatu sindrom epilepsi. Nah, sindrom epilepsi itu banyak. Ada yang sindrom munculnya pada masa anak bayi, kemudian anak dari bayi pun sudah bisa muncul dokter ya? Iya, ada yang bisa pada bayi, pada periode anak-anak, balita, bisa pada anak
besar, misalnya usia sekolah. Oke. Dan itu kalau epilepsi tadi disebutkan oleh dokter berulang terjadi dokter ya? Bisa berulang, tetapi kalau dia mendapatkan pengobatan yang tepat, kita bisa memperkecil risiko kambuhnya. Oke. Apakah juga bisa sembuh dokter? Bisa terkontrol. Terkontrol dokter Iya. ya? Baik ya. Oke sahabat kasih, oke kita masih tentunya di acara KIS ya. Dengan Dokter Fadila, spesialis anak. Hari ini kita membahas tentang kejang pada anak. Mungkin sahabat kasih yang baru saja bergabung, halo, saya sapa untuk semuanya baru bergabung. Selamat bergabung. Dan bagi Anda yang masih ingin bertanya atau yang baru mau bertanya, jangan ragu, langsung saja diketik pertanyaannya, masukkan di kolom komentar, akan kita bacakan. Ya. Dan ini dokter sudah ada lagi pertanyaan dokter ya, dari Ani dokter ya. Kalau anak sering pingsan, itu termasuk kejang, dokter? Gimana? Jadi kalau pingsan itu sebenarnya adalah berkurangnya suplai oksigen darah ke otak. Misalnya terlalu panas saat upacara, pingsan. Belum sarapan, olahraga, pingsan. Belum sarapan, ikut upacara, pingsan. Nah, kalau yakin ada pencetusnya, berarti bukan kejang. Ya, jadi nanti kita lakukan pemeriksaan, ada enggak pemicunya. Nah, kalau kejang itu biasanya munculnya tiba-tiba, tidak ada pemicunya. Tapi kalau pingsan kan ada pemicunya ya, terlalu panas, belum sarapan, lapar, gitu bisa. Jadi kayaknya memang juga sering terjadi dok ya, pada saat di sekolah. Tapi karena ini kan masih pandemi online dokter ya. Dulu waktu masih sekolah dokter ya, di hari tertentu Senin ada upacara banyak yang ke UKS, ke UKS dokter ya. Sering pingsan. Jadi itu belum bisa dipastikan itu kejang atau bukan. Karena emang pingsannya karena ada faktor penyebab tadi, terlalu panas atau mungkin tadi belum sarapan bisa jadi belum sarapan. Baik. Dan berikutnya dokter ada lagi pertanyaan dari Dewi dokter menanyakan, apa benar saat anak kejang perlu diberikan sendok? Nah tadi dok, yang diberikan mungkin sendok dikasih kain dokter ya, agar lidah tidak kegigit. Sebenarnya tidak perlu kalau positioning kita benar. Jadi kita miringkan, kemudian kepala tidak terlalu tengadah, tidak terlalu tunduk, miring ke samping, itu lidah tidak akan tergigit. Dan kalaupun dilalai kok kegigit, biasanya lukanya cepat sembuh karena kejang itu sebagian besar sebenarnya tidak terlalu lama. Gitu. Berapa menit bisa dokter? Ya. Sekitar 80% itu kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit ya? Sebenarnya. Jadi cuma kalau orang tua yang lihat tuh kan terasa lama sekali dokter, ya. Apalagi belum pernah lihat anak kejang. Jadi rasanya kok, aduh kok lama sekali, nggak berhenti. Rasanya tuh ingin memberikan tindakan, bantuan dokter ya? Iya, jadi lari-lari cari sendok. Nah kalau pakai sendok nih, yang ditakutkan itu saat kita membuka mulut, giginya patah. Oh, gitu dok ya? Malah bisa kita bisa memicu tersedak. Jadi misalkan masih ada makanan, malah kita mendorong masuk kan? Nah, takutnya makanannya tidak masuk ke jalan makan, tapi ke jalur nafas. Jadi nanti malah tersedak, anaknya tambah sesak nanti. Tambah sesak lagi dok ya? Dan memang rata-rata banyak sih masih menggunakan itu dok ya? Masih menggunakan tipsnya yang gitu. Jadi kan kita harus tahu itu mitos atau fakta. Gitu Ingat faktanya, terus saksikan KIS bersama Dokter Fadila, spesialis anak ya. Jadi sekali lagi ya ayah bunda ya, ini edukasi untuk para ayah bunda. Jika mungkin mengalami hal serupa, tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Ibu Dewi ya, mengalami anaknya kejang. Diharapkan sebaiknya jangan sesekali menggunakan sendok yang dilapisi kain. Jadi biarkan saja dokter ya. Karena kurang lebih mungkin kejang akan berkurang ya dok ya. Dan biasanya kejang itu dialami sekitar sampai dengan 5 menit dok ya, kurang lebih dok ya. Tapi kalau kejangnya lama ya memang harus dibawa ke rumah sakit, apalagi kalau baru pertama kali. Baik ya. Semakin menarik untuk perbincangan kita pada hari ini dokter. Ini juga sudah ada yang mulai bertanya lagi. Ya, terima kasih yang sudah bertanya ya. Kami terus mengundang untuk sahabat kasih yang ingin bertanya.
mungkin ada anaknya atau mungkin anaknya saudara atau ponakan yang pernah mengalami ini. Nah, selagi ini masih juga masa pandemi, nah biasanya semua pada megang gadget, Dok. Oh ya. Nggak ada salahnya Anda menikmati waktu weekend Anda untuk yang bermanfaat dengan menyaksikan acara KIS. Talkshow Kesehatan Kasih Ibu ya. Hari ini kita dengan narasumber Dr. Fadilah Tianur, spesialis anak yang beliau mempunyai konsen pada konsultan bidang neurologi, dokter ya, Iya. atau saraf anak Iya. gitu, dokter ya. Baik ya. Pertanyaan lagi, dokter, dari ini div spasi strip TL apa panjangannya ya. Baik, kita menanyakan seperti ini, apakah epilepsi bisa disembuhkan atau harus minum obat terus-menerus seperti tadi yang saya pertanyakan, dokter? Ya, jadi kan epilepsi itu jenisnya banyak sekali ya. Nah, tentunya kita dokter akan melakukan tadi ya bertanya, kemudian memeriksa dan melakukan pemeriksaan tambahan. Jadi kita akan menentukan suatu sindrom yang mana ini, sindrom yang biasa saja atau yang sulit diobati. Nah, nanti dokter akan memberikan obat selama 2-3 tahun bebas kejang. 2-3 tahun, dokter? Iya, kalau epilepsi ya 2-3 tahun. Lama, dokter? Iya, lumayan lama. Dan jadi banyak pasien tuh yang kadang bosan, dokter? Bosan. Jadi harus tiap hari nggak boleh bolong, dokter ya? Nggak boleh bolong. Kenapa? Karena kan tadi kan di awal saya bilang ya, kalau kejang itu kan abnormalnya listrik yang berlebihan. Nah, kita membuat gelombangnya jangan terlalu tinggi. Jadi kan butuh waktu yang lama. Kalau batuk pilek 3 hari sembuh. Kalau ini kan listrik di dalam ya, kita membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun. Ya. Nah, kalau nanti dalam 2-3 tahun tuh anaknya bagus, kemungkinan kambuhnya juga tidak ada. Beda kalau misalkan kita kan memulainya dari obat tuh dari dosis kecil dulu. Kalau masih ada kejang, dokter akan menaikkan obatnya. Nah, kalau ada periode kejang lagi, harus diamati apa pemicunya, kecapean, kurang tidur, sakit, atau keteledoran orang tua dalam memberikan obat. Misalkan tadi bolong-bolong. Oh gitu. Ya, jadi obat harus rutin. Yang biasanya agak susah tuh remaja awal. Jadi kan bosen, sudah mulai malu sama temennya, masa bawa obat terus gitu kan ya. Nah, sudah bagus 6 bulan bebas kejang atau 1 tahun bebas kejang, tahu-tahu kejang lagi. Biasanya kalau sudah lama enggak kejang, kok tahu-tahu muncul, mungkin lupa minum obat. Bisa jadi gitu deh faktornya ya. Jadi memang harus telaten, rutin dulu selama 2-3 tahun. Misalkan nanti sudah, kita lihat faktor risikonya. Iya, jadi seperti saya bilang, bukan sembuh, tapi terkontrol. Baik, ya. Demikian tadi penjelasan Dokter Fadilah ya. Jadi, sekali lagi dijawab oleh Dokter Fadilah, bukan sembuh ya, Dok ya, tapi terkontrol. Dan diharapkan jangan bosen ya, harus dengan minum obat tadi rutin ya, 2-3 tahun. Demi kesembuhan, demi terkontrolnya yang dialami ya, dokter ya. Dokter, berikut lagi ada pertanyaan dari Ichiloza. Nah, apakah anak yang baru menunjukkan gejala awal kejang bisa langsung dilakukan EEG, Dok? Bisa. Bisa, dokter ya? Iya, cuma kan kadang itu tidak semua rumah sakit mempunyai EEG. Kemudian dilihat juga jadwal EEG hari itu. Kan keterbatasan alat sebenarnya ya. Sebenarnya idealnya EEG itu dilakukan kalau habis kejang. Habis kejang malah, dokter ya? Iya, jadi bisa kelihatan itu benar kejang atau bukan. Tetapi kalau habis kejang dia dapat obat yang menghilangkan kejang, kita tunggu dulu. Jadi ada beberapa obat kan kalau dikasih obat kejangnya hilang, takutnya gelombangnya nggak kelihatan. Jadi tergantung. Jadi dokter akan menentukan, oh ini bisa di EEG langsung, oh ini belum bisa di EEG dulu karena masih dapat obat-obatan yang untuk menghilangkan kejang. Tapi idealnya memang dilakukan sesegera mungkin. Baik. Dan langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya dari Sitsun, dokter. Menanyakan begini, dokter. Anak yang punya riwayat kejang, apakah usia dewasa masih bisa kambuh? Bisa, tapi lihat dulu. Kalau pada masa anak dia sudah terkontrol dengan baik, tentu tidak sebesar
risikonya kalau anaknya tidak mendapatkan pengobatan dengan tepat. Jadi Oke. epilepsi pada anak harus kita selesaikan pada saat dia usia anak. Oke. Kenapa? Takutnya berlanjut sampai dewasa. Jadi Mm. benar-benar harus selesai nih. Bebas kejang 2 sampai 3 tahun. Ya. Harapan kita di dewasa tidak ada kejang lagi. Karena kumat kita lagi, Dok, pun ya. yang tidak pernah punya riwayat kejang pada saat bayi atau anak, kita masih tentu punya risiko terjadi kejang. Masih bisa Tetapi terjadi. prosentasenya beda-beda tiap Oke. orang. Apa Dok kira-kira faktor yang bisa pemicunya? Ya, kalau yang memicu Jadi dari kejang faktor ya. anak Dok, misalnya Ya. saya nggak pernah tiba-tiba pas dewasa nanti bisa Oh mengalami ya, sebenarnya yang paling sering memicu kejang itu yang pertama kurang tidur. kurang tidur ya Dok. Ya, yang kedua kecapean atau sakit. Sakit itu macam-macam. Demam tinggi, dehidrasi, Iya. atau mungkin tadi ya ada faktor-faktor lain, misalnya kerusakan otak. Nah itu kan yang lain ya, yang kita tentu tidak bisa menghindari. Iya, Tapi yang kita bisa hindari itu yaitu yang tadi kecapean, kurang tidur, sama sakit. Jadi kita harus istirahat, Iya. jaga pola makan, pola tidur, kemudian vitamin jangan lupa. Kan apalagi masa pandemi gini ya, jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan. Iya, benar sekali dokter. Iya. Dan dokter, ngomong-ngomong masalah pandemi nih dok nih yang sampai saat ini masih bisa dikatakan masih di era pandemi kita dok ya. Nah, untuk para mungkin orang tua di rumah dokter yang ingin memeriksakan anaknya ke rumah sakit atau klinik, ada pertanyaan mungkin dokter, mereka khawatir aman nggak sih kalau mereka ke layanan kesehatan sering dokter? ya. Iya gitu dokter. Apalagi kalau di klinik saya itu kan pasien harus datang rutin ya, Iya, teratur iya sebulan, dok. 2 bulan. Harus dengan si pasien itu datang dok ya. Iya, gini, intinya adalah saat saat pasien datang itu zonanya berbeda. Iya, oke. Jadi kan zona COVID dan non COVID itu kan berbeda. Sudah dibedakan dokter. Ya, asal kita semua mematuhi protokol kesehatan sebenarnya bagus, tidak perlu khawatir. Misalkan datang menggunakan masker atau face shield, tidak perlu memegang apapun yang tidak penting, senderan, pegang-pegang barang di rumah sakit itu tidak perlu. Terus habis pulang dari rumah sakit langsung membersihkan diri, mandi, ganti baju, insya Allah nggak apa-apa. Nah, kadang tuh yang saya bingung nih Mas Ibu, nggak berani ke rumah sakit tapi anaknya dibawa ke mall. Jadi sebenarnya kenanya bukan di rumah sakit tapi di mallnya. Iya, malah gitu dokter ya. Bukan dari rumah sakit tapi malah pas jalan-jalan. mampir dari rumah sakit kemana-mana dokter ya. Jadi sebenarnya kalau kita sesuai protokol kesehatan, sebenarnya enggak masalah. Enggak, aman dokter ya. Aman. Dan kalau misalkan pasiennya itu sudah stabil, tentu bisa misalnya dibuat 2 bulan sekali. Oh atau bisa 3 dok bulan ya. Sekali, tergantung kondisi pasien. Oke, iya. Jadi sekali lagi ya untuk para orang tua ayah bunda yang mungkin masih merasa was-was atau khawatir untuk periksakan anaknya ke layanan kesehatan entah rumah sakit atau klinik, berikut tadi tips dari dokter Fadila bahwa tenang saja, sudah ada jalur yang beda dokter ya antara. Jadi malah lebih bahaya kalau dia tidak kontrol. Nah itu dokter ya, apalagi tidak mendapat pengobatan. Iya. Nah, kadang bilangnya gini, obat saya tuh cukup dok. Saya malah bingung karena saya biasa memberi 1 bulan kok cukup. Berarti kan dia tidak memberikan dengan dosis yang tepat. Oh iya, gitu. Iya. Oke. Ya. Baik, sahabat kasih, masih kita untuk narasumber pada KIS hari ini ya. Kalau tadi sudah banyak sekali sahabat kasih yang sudah bergabung di pertanyaan ya, dan sudah kami jawab. Tentunya harapan kami semua jawabannya dapat diterima dan tips-tipsnya bisa dilakukan di rumah ya dokter ya. Seperti tadi ada yang menanyakan tindakan apa sih dok yang harus dilakukan di rumah? Mungkin panik ya dok ya. Panik tuh pasti. Iya. Cuma kita harus bisa menyelamatkan anak. Benar ya dokter ya. Dan juga tadi ada tips bahwa ternyata tidak baik, tidak benar jika tindakannya adalah memberikan sendok dengan sendok ya. Termasuk ada lagi satu mitos. Apa dok? Jadi diberi kopi kalau kejang. Kopi dokter ya? Iya, jadi sebenarnya enggak. Itu suatu mitos. Jadi pemberian kopi diberikan kalau kita di Jawa itu sering dengar katanya tiap hari minum 1 gelas kopi atau 1 sendok kopi. Untuk anak yang mengalami itu dok? Iya, biar tidak kejang. Padahal sebenarnya bukan. Jadi kopi tidak terbukti mencegah kejang. Jadi makanan itu tidak ada yang terbukti untuk mencegah kejang.
kerja. Oke. Malah takutnya kalau anak kita beri kopi kan dia jadi nggak bisa tidur, begadang. Ya. Kalau kurang tidur malah bisa memicu terjadinya kejang. Nah, Gitu. berikut itulah penjelasan dari Dokter Fadila. Jadi, Anda sudah bisa membedakan mana mitos, mana fakta. Iya. Mau tahu faktanya, tetap stay tune, tetap nonton di live Instagram Kasih Ibu pada hari ini. KIS bersama dengan Dokter Fadila Tianur, spesialis anak. Baik, dokter, ini kembali di pertanyaan dokter ya. Iya. Oke, semakin banyak yang bertanya dokter. Ada dari Rizka Hafiz dokter. Untuk anak dengan epilepsi intractable dok ya. Intractable. Apakah kemungkinan sembuh atau kambuh kecil? Dan untuk pengobatan juga apakah seumur hidup dokter? Ya, jadi gini, untuk epilepsi intractable memang prosentasinya tentu lebih kecil dibandingkan epilepsi yang biasa dengan satu macam obat. Nah, apakah dia memerlukan obat seumur hidup atau tidak, tergantung respon. Ada yang beberapa membaik seiring dengan bertambahnya usia. Ada yang memang jenisnya susah sekali dikendalikan. Ada juga gitu dok ya? Iya, jadi tentu dokter akan memberikan penjelasan mana yang kira-kira susah dikendalikan, mana yang kira-kira memang ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi ya, nah jenis obat, kemudian macamnya, dosisnya, tentu dokter akan memberikan. Nah pada kondisi tertentu, memang kita tidak bisa membuat dia bebas sama sekali. Oh gitu dok. Tetapi setidaknya jumlahnya berkurang. Misalkan dulu sehari 40 kali, sekarang tinggal 5 kali. Tentu kan berkurang. Sudah sangat berkurang. Iya. Jadi intinya adalah kita meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau sehari 40 tentu sangat tidak nyaman ya. Tentu beda dengan sehari 5 kali. Tapi kalau munculnya cuma sekali sehari atau seminggu sekali, tentu juga akan lebih senang lagi. Jadi berkurang dok ya? Berkurang. Jadi kalau pada epilepsi intractable kadang tujuan kita bukan bebas kejang, tetapi mengurangi jumlah kejang. Dokter, kalau mungkin ada yang bertanya gini, apa sih dok epilepsi intractable gitu dok? Epilepsi yang harus memakai lebih dari 2 macam obat. Oh gitu dok ya. Ya. Baik dokter. Dan berikutnya ada pertanyaan juga dari Sundari dokter. Apakah anak yang setiap kali demam atau panas, kemudian kejang, berbahaya dok? Kalau sebenarnya kejang demam ya berarti ya. Kalau dia tiap demam kok terus kejang. Setiap kali begitu dok? Seiring bertambahnya usia dia akan menghilang dengan sendirinya. Jadi biasanya tadi di atas 5 tahun sudah tidak muncul lagi. Nah kalau disebut berbahaya itu kalau misalkan setelah kejang dia ada kelainan, tahu-tahu lumpuh sebelah atau perkembangannya mundur. Jadi yang semula sudah bisa jalan, tahu-tahu nggak bisa jalan. Semula sudah bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Nah, atau semakin hari semakin sering muncul dan berubah pola kejangnya, atau setiap kali kejang lebih dari setengah jam, tentu beda. Tapi kalau itu suatu kejang demam murni, biasanya tidak berbahaya. Tidak berbahaya dok ya? Kita lanjut ke pertanyaan dokter. Dari Hasna Narslinda, ya dok. Assalamualaikum. Saya memiliki pasien dengan gejala epilepsi, namun muncul hanya saat dan sekali dokter ya. Sementara ketika anak terapi dia selalu emosi dokter. Bagaimana penanganannya dokter? Terapi di sini maksudnya bagaimana ya? Ketika anak terapi. Jadi gini. Kalau kejangnya muncul karena dia emosi, tentunya kan kita harus bisa mengurangi emosinya dia. Jadi harus ada tindakan yang tepat saat dia emosi, manajemen pengendalian emosi kepada anak tersebut. Terus misalkan saat terapi kok emosi, berarti dia tidak nyaman sama terapinya. Gitu dok ya. Ya, perlu dicarikan metode yang lebih tepat agar anak tidak emosi. Karena terapi sebagus apapun, kalau anak tidak nyaman, tidak akan berhasil. Kayak kita lah ya, belajar di sekolah yang bagus, kalau kita nggak nyaman, tentu pelajarannya juga tidak masuk. Apalagi sampai memicu terjadinya kejang. Gitu. Ya. Baik, dan berikutnya dokter. Dari Heni Anggita dokter ya. Anak saya riwayat kejang tanpa demam dokter. Apakah kejang itu berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya? Soalnya anak saya
15 bulan belum bisa berdiri, dokter. Oh gitu ya. Jadi kan kalau kita tuh ada namanya red flag perkembangan. Refleks Jadi perkembangan. misalnya 6 bulan tuh harus bisa tengkurap, satu Oke. tahun harus bisa duduk, Iya. 1,5 tahun tuh harus sudah bisa jalan. Kalau 15 bulan belum berdiri, tentu ada sesuatu Nah, yang harus kita diperhatikan. waspadai. Iya. Nah, silakan datang ke dokter terdekat karena ini bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan dengan kejangnya. Oke. Karena saya harus tahu tuh kejangnya berapa kali munculnya, apa saja yang terjadi sebelum setelah kejang, dan Iya. tadi balik lagi kehamilannya bagaimana, kelahirannya bagaimana, apakah perkembangannya telat setelah kejang atau sebelum kejang ternyata sudah telat. Nah itu yang Oke. harus dirinci lebih lagi. Oke, ya, ya. Baik, demikian ya untuk jawaban dari dokter untuk Ibu Heni, ya. Dan sebaiknya tadi saran dokter bisa periksa dulu, dokter ya. Iya, nanti silakan ke dokter terdekat atau bisa juga ke saya untuk dicek lebih lanjut lagi. Oke, baik. Dokter, kalau ada yang saya bertanya dokter gini, misalnya ada anak pertama dok ya mengalami Iya. kejang, dan apakah juga memungkinkan dok pada anak kedua juga mengalami hal serupa dokter? Oh, tergantung tipe kejangnya apa. Kalau kejang demam, dia kan risiko genetik ada, Iya. jadi mungkin bisa. Nah, kalau epilepsi itu, kalau zaman saya SD itu ada iklannya, Mas David. Epilepsi Iklannya bukan gitu. penyakit menular, Iya. bukan penyakit, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah nggak ada dok ya? Iya, kalau epilepsi itu sebenarnya bisa diturunkan, Oke. bisa tidak diturunkan, tergantung sindromnya tadi saya bilang ya. Pinginnya kalau bisa jangan diturunkan dokter ya? Iya, yang bisa diturunkan itu yang kejang demam. Kejang Memang demam. risikonya lebih besar. Iya. Tapi kalau epilepsi, memang kalau ada keluarga yang punya, iya. maka dia faktor risikonya lebih besar. Oke. Tetapi belum tentu dia akan mengalami epilepsi. Oh gitu dokter ya. Jadi belum tentu tadi dok ya. Iya. Anak yang kedua epilepsi. Baik. Kembali kami sapa untuk yang baru bergabung. Halo sahabat kasih yang baru bergabung atau mungkin yang masih ragu ingin bertanya, tanya gaya. Jangan ragu. Mumpung ada dokter Fadila, spesialis anak. Langsung saja tanyakan keluhan seputar anak Anda yang pernah mungkin mengalami kejang atau kok semalam kejang ya. Nah, saat yang pas untuk Anda bertanya di acara KIS ya. Dokter, kembali di pertanyaan dari Isrolahwati dok ya. Iya. Apakah ada efek samping dari obat kejang yang diminum Dalam jangka panjang? Iya. Ya, sebenarnya semua yang kita makan dan minum itu ada efek sampingnya. J. Kita makan nasi efeknya jadi gendut. J. Iya, kita minum Semua ada efek air, sampingnya, kita Dok. efeknya Jadi kembung. pengen pipis, gitu kan ya. Begitu juga obat. Obat demam saja punya efek samping. Iya. Semua obat pasti ada efek sampingnya, Iya. tetapi tentu dokter akan memilihkan Iya. obat mana yang paling aman untuk anak-anak tersebut. Oke, iya, Untuk iya. apalagi kan pemakaiannya jangka panjang. Panjang, Dok, ya. Jadi kita akan memilihkan obat dengan risiko efek samping yang paling kecil. Oke. Selain itu, dokter tentu tadi gunanya kontrol tiap bulan untuk memantau keberhasilan terapi, Iya. juga untuk memantau ada tidak efek samping obat. Oh gitu. Itulah manfaatnya kenapa Harus disarankan kontrol untuk rutin. kontrol rutin dokter Iya. ya. Ya baik. Dan juga dokter sepertinya ini ya dok ya, juga masuk di layanan telemedicine, dokter Fadila. Ada, Ada, tetapi Dok, ya? kalau pasien baru, tentu kan banyak yang harus dicek. Nah, Biasanya iya, saya oke. tidak mau. Tapi Ya. kalau pasien kontrol, boleh ikut telemedicine. Oke, Iya. ya. Jadi untuk para pasien baru wajibnya datang langsung, dokter ya. Ya. Ya, dokter kembali kita ke topik dokter ya. Nah, ini dokter kalau mungkin juga sebagai edukasi untuk ibu orang tua di rumah. Pada saat ada terjadi anak epilepsi dokter, kira-kira apa sih yang harus dilakukan di rumah dokter? Oh ya, jadi kalau anaknya epilepsi tentu kita harus cari informasi yang tepat. Jadi dokter tentu akan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya kepada orang tua pasien. Iya. Dan tentunya nanti penanganan apa yang harus kita kerjakan di rumah Iya, benar, saat benar. anak kejang. Nah itu tidak cuma orang tua, tapi orang tua harus mampu mengedukasi. Anak kan Benar. tadi sekolah, Iya.
tentu bisa menitipkan obat anti kejang kepada guru. Iya. Atau misalkan dia harus kemah menginap di Nah, sekolah. kegiatan luar dok ya. Ya, jadi obatnya harus diminum rutin. Iya. Kemudian mungkin dia di rumah dengan pengasuh, nenek atau mungkin babysitter. Iya. Nah, itu yang harus tahu cara penanganan pertama. Oke, Kemudian harus iya, cari informasi yang tepat. Itu yang pertama, Ya, harus jangan yang tepat. termakan isu maupun Ya, mitos. tadi Iya. mitos atau fakta. Iya, Ya. jadi kita harus benar-benar buat anak tidak boleh coba-coba ya. Oh iya dokter. Harus Jelas mencari sekali. informasi dari situs yang benar. Karena kan kita sekarang informasi sangat banyak. Iya. Nah, Semua serba online. semua serba online. Kita harus mencari situs yang benar-benar terpercaya. Iya. Kalau kita dokter anak sebenarnya punya situs sendiri. Oh, bisa dokter disampaikan Ya, sebagai rekomendasi silakan. mungkin dokter? Silakan buka situsnya Ikatan Dokter Anak Indonesia, Iya. IDAI. Nah, di situ banyak sekali yang hal-hal yang bisa orang tua tanyakan. Oke. Jadi lebih terpercaya. Oke. Gitu. Ya jadi tambahan lagi untuk para sahabat kasih orang tua di rumah ya. Jika ingin browsing-browsing ya, ya. apalagi tentang kesehatan anak ya khususnya ya, jangan sampai salah browsing. Jadi malah Anda mendapatkan hoax mungkin dok ya. dapat Nah, hoax yang pastikan mungkin membuat anak jadi tambah kejam iya mah atau gitu dok tidak ya. sembuh nanti. Ya, dari Dokter Fadilah merekomendasikan jika ada ingin mengetahui tentang kesehatan anak bisa buka situs dari IDAI. Ya, gitu ya. Baik, dokter kalau tadi tentang edukasi dokter, untuk orang anak ya dok ya, yang mungkin sudah usia SMP ya dokter ya, remaja ya. dokter ya, itu apakah dia bisa menangani dengan sendiri dokter? Tergantung jenisnya ya. Kalau kejangnya itu cuma sebagian atau vokal, itu biasanya dia tahu kalau mau kejang. Biasa kan kalau udah agak remaja ya, lebih atau bisa mungkin ada dikomunikasikan namanya ya? aura ya. Jadi dia muncul, oh ini aku mau kejang nih. Jadi dia bisa tahu, bisa mengkomunikasikan. Nah kalau seperti itu, edukasinya kalau itu muncul, silahkan berbaring atau mencari tempat yang tidak berbahaya, misalkan di kasur. Jadi kalau dia jatuh itu tidak kena benda-benda tajam. Jauhkan benda-benda tajam atau bila ada orang di sekitarnya bisa minta bantuan. Itulah ya. Oke. Ya, sahabat kasih, oke. Yang baru saja bergabung, kembali kita sapa. Selamat bergabung ya. Dan bagi orang tua yang ingin bertanya, langsung saja bertanya dengan menuliskan di kolom komentar. Oke, kita masih dengan Dokter Fadilah Tianur, spesialis anak, konsultan neurologi, ya dokter ya. Yang hari ini membahas tentang kejang pada anak. Oke, ya. Kalau tadi sudah banyak sekali untuk pertanyaan yang dijawab oleh Dokter Fadilah. Nah, dokter mungkin juga bisa disampaikan kira-kira pemeriksaan apa sih dok penunjang yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien tersebut dokter? Ya, dan pemeriksaan penunjang yang sering kita kerjakan pada pasien kejang itu adalah EEG. EEG? Ya, tadi ya pemeriksaan listrik di otak. Dengan apa dok tujuannya dokter? Untuk mengetahui gelombang listriknya bagaimana, Oke. benar kejang atau bukan, atau untuk mengetahui sindrom-sindrom tertentu karena gambarannya beda-beda. Terus bisa untuk pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah misalnya untuk pasien dengan kejang demam. Kita kan harus cari infeksinya dari mana, apa yang menyebabkan demam. Pemeriksaan darah, pemeriksaan urin. Nah, kemudian untuk pemeriksaan ronsen, misalnya CT scan kepala atau MRI, dokter tentu akan menyarankan, terutama apabila kejangnya hanya sebagian. Jadi hanya kanan saja atau kiri saja. Kemudian setelah kejang dia tahu-tahu tidak sadar, itu tentu butuh pemeriksaan ronsen. Tapi kalau anaknya baik, kejangnya seluruh tubuh, hanya terjadi saat demam, ada faktor risiko orang tua juga kejang demam, tentu tidak membutuhkan pemeriksaan ronsen. Oke, baik. Dan dokter, di saat seperti apa sih dok, si pasien anak ini, oh ini wajib dirawat di rumah sakit? Ya. Yang pertama kejang pertama kali. Kemudian, pertama kali dokter ya? Ya, pertama kali malah. Yang kedua, kejang lama. Ya. Lebih dari 30 menit. Baik, sebentar dokter, kita stop dulu. Pengen tahu jawabannya lebih dari seperti apa? Terus saksikan di KIS, sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, sahabat kasih kembali hadir bersama kami di KIS, Kasih Ibu Solusi Sehat. Dan tanpa terasa sudah di jam 11 lebihnya
11.30 dokter ya, Iya. hampir dikit lagi ya. Ya. Baik, dan kalau tadi dokter mau menjelaskan tentang Kapan dibawa ke rumah sakit kapan ya? dibawa di rumah sakit perawat dokter? Ya, yang pertama kejang pertama, yang kedua kejangnya lama. Apalagi kalau lebih dari 30 menit gitu ya. Ya. Atau sebenarnya kejangnya sebentar-sebentar tapi berulang dan makin pendek jaraknya. Berulang tapi makin pendek Ya, lagi. misalkan tadi pagi jam 6, sekarang jam 12, terus jam 1, setengah 2. Berarti kan semakin memendek nih intensitas dan jaraknya memendek serta intensitasnya bertambah kencang atau bertambah lama durasinya, maka harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Atau disertai dengan panas yang sangat tinggi, anak kondisi dehidrasi, terjadi perubahan pola nafas, makin sesak nafas. Semakin sesak dok ya? Iya, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Atau misalkan habis kejang, ada kelainan, tahu-tahu kok lumpuh, kakinya nggak bisa digerakkan, tangannya nggak bisa digerakkan, atau mulutnya perot, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi itu bukan sifatnya berpanen ya, dok ya, lumpuhnya dok? Ya macam-macam ya, Macam-macam, ada yang sifatnya permanen, ada yang hanya sementara. Tapi tentunya lebih baik dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau terjadi penurunan kesadaran, anaknya ngantuk-ngantuk, sulit dibangunkan, muntah-muntah hebat atau nyeri kepala hebat, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, berikut tadi tentang kapan sang anak perlu di rumah sakit dokter ya. Baik, dokter Fadila mungkin sebagai mau selesai nih dok ya acara kita dok ya. Dokter mungkin bisa ada tips untuk pencegahan di masa mendatang dokter? Ya, pencegahannya kalau memang dia penyebabnya kejang demam, berarti anaknya nggak boleh demam. Orang tua harus punya termometer. Termometer wajib punya dokter ya? Ya, untuk mengukur suhu. Tidak boleh pakai tangan. Bukan tangan meter gitu? Bukan tangan meter ya. Kemudian harus punya persediaan obat anti demam. Obat anti demam? Ya, juga menyediakan obat anti kejang. Dokter akan meresepkan. Terus tetap jangan panik. Hindari faktor-faktor pencetus. Kalau kejang demam ya berarti demamnya tidak boleh. Kalau epilepsi tidak boleh kecapean, tidak boleh kurang tidur, gitu. Kemudian tadi dijaga jangan sampai dehidrasi. Oke, baik. Ya, demikian untuk penjelasan dari Dokter Fadila, spesialis anak, untuk tema hari ini adalah kejang pada anak. Baik, sahabat kasih, tanpa terasa kita sudah di jam 11 lebihnya 30 menit. Sampai demikian untuk acara KIS Kasih Ibu Solusi Sihat pada hari ini ya. Nantikan KIS edisi mendatang di tiap hari Sabtu. Saya David dan Dr. Fadila kami undur pamit. Salam sehat. KIS Love and Healthy.